Adanya kasus COVID-19 di Indonesia telah menyebabkan kepanikan bagi masyarakat. Merebaknya wabah kasus ini pertama kali dilaporkan dari Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Bahkan hingga saat ini, kasus virus corona terus mengalami lonjakan dari hari ke hari hingga membuat kepanikan secara global. COVID-19 dapat menular dan menyebar dengan sangat cepat melalui kontak langsung dengan penderita. Maka dari itu, tim medis yang menangani pasien COVID-19 sangat membutuhkan alat perlindungan diri yang memadai, seperti masker medis. Tidak hanya tim medis saja yang membutuhkannya, tetapi banyak masyarakat di luar sana juga membutuhkan barang tersebut untuk melindungi dirinya dari penularan virus COVID-19. Di saat masyarakat terus berlomba untuk mendapatkan masker, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab. Masker ditimbun sehingga susah didapatkan di pusat perdagangan. Banyak apotek, rumah sakit, dan toko kesehatan lainnya yang kekurangan stok persediaan masker untuk kebutuhan masyarakat dan para tim medis. Hal tersebut merugikan para tim medis. Banyak dari mereka yang gugur dalam melaksanakan tugas karena memakai alat pelindungan yang jauh dari kata layak dan sangat tidak aman. Sedangkan bagi para penimbun masker, mereka sangat diuntungkan. Hal ini sangat menyebabkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Untuk menindak penimbunan atau monopoli masker, membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya edukasi dari media dan pers guna meminimalisasi informasi hoax yang mudah menyebar. Keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam kondisi dan situasi seperti sekarang. Semua pihak diharapkan ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam melawan wabah virus corona. Sebab hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, tenaga medis, maupun aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk kepentingan kita bersama. Harapannya, masyarakat lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Berikut hal yang dapat dilakukan setiap elemen masyarakat dalam menghadapi situasi langkanya masker di pasaran. Lalu langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kelangkaan alat pelindung diri, khususnya masker, adalah dengan cara yang pertama, bertindak dengan tegas. Yang kedua, menggerakkan seluruh aparat penegak hukum negara melakukan operasi untuk menindaklanjuti atau mengusut lebih lengkap mengenai kasus-kasus penimbunan masker yang terjadi di Indonesia. Lalu yang ketiga, para tersangka tersebut harus dijerat dengan menggunakan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini menyebutkan bahwa para pedagang yang menyimpan ataupun menimbun barang-barang kebutuhan pokok ataupun kebutuhan penting lainnya dalam jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan sebuah kelangkaan barang dan gejolak harga, maka mereka akan diancam hukuman pidana selama 5 tahun atau dengan pidana denda sebesar 50 miliar. Lalu yang keempat, menginformasikan kepada masyarakat untuk berperilaku bijak dalam penggunaan masker. Sejak wabah COVID-19 menjadi pandemi global, masalah kelangkaan APD atau alat pelindung diri mulai melanda negara-negara yang terjangkit virus COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Kelangkaan APD seperti halnya masker medis maupun masker N95 banyak terjadi di rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19. Kelangkaan masker medis maupun masker N95 dikarenakan adanya informasi bahwa penularan virus COVID-19 dapat melalui droplet atau cairan. Rasanya masyarakat banyak yang memborong ketersediaan masker di pasaran, hingga mengakibatkan ketersediaannya menjadi langka. Bahkan ada juga yang tega memanfaatkan kondisi seperti ini demi keuntungan finansial pribadi. Nah, pada 3 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO telah mengingatkan akan kemungkinan kekurangan pasokan APD, salah satunya masker medis di kala pandemi global seperti ini. Nah, ada juga beberapa contoh rumah sakit di Indonesia yang sempat mengalami kekosongan APD. Ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Tanah Toraja, ada rumah sakit Laki Padada. Lalu ada Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito di Yogyakarta. Lalu ada juga Rumah Sakit Kartika Husada Jatilasih di Bekasi, Jawa Barat. Nah, sesuai Permenaker Nomor 8 Tahun 2010, APD merupakan alat untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh. Penggunaan APD merupakan sebuah prosedur utama dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi risiko K3 bagi para petugas khususnya yang berupa bahaya biologi.
WHO juga menekankan bahwa masker medis harus diprioritaskan bagi tenaga medis. Untuk masyarakat bisa membuat dan menggunakan masker kain dengan standar yang bisa dilihat pada buku panduan standar APD dalam manajemen penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Atau bisa juga melihat pada panduan sementara anjuran mengenai penggunaan masker dalam konteks COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO. Untuk mengantisipasi kelangkaan masker ini, kita dapat mencari alternatif lain, yaitu dengan cara membuat masker sendiri tanpa harus mengorbankan tenaga medis dan lainnya. Masyarakat awam bisa membuat sendiri masker dari bahan kain yang terdiri dari 3 lapisan. Pilihan ini dinilai lebih bijak dan ekonomis di tengah kelangkaan masker saat ini. Masker kain memang tidak bisa mencegah virus masuk secara langsung, tetapi bisa mencegah virus yang dibawa oleh karier atau orang pembawa virus COVID-19 agar tidak menular secara langsung kepada kita. Artinya, masker ini sudah dinilai cukup efektif untuk digunakan oleh masyarakat awam agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Pemakaian masker sangatlah penting dan semua orang diwajibkan untuk menggunakan masker saat ini. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker dari kain sehingga masker medis hanya digunakan untuk tenaga medis. Tapi syaratnya masker kain harus sering dicuci usai digunakan. Cara mencucinya yaitu dengan air panas dan deterjen. Bila masyarakat merasa batuk, pakailah masker. Jika ada orang yang sakit, jangan dekat dengan orang yang sakit tersebut. Kemudian, jika kita sakit, lebih baik tidak keluar rumah dan istirahat yang cukup. Namun, para ahli menambahkan hal tersebut tidak dapat meminimalisir pencegahan COVID-19 jika tidak dibarengi dengan langkah pencegahan lain, yaitu seperti tetap menjaga stamina, melakukan imunisasi, melakukan isolasi kepada kasus yang terinfeksi, melakukan jaga jarak aman atau physical distancing, dan tetap menjaga kebersihan, terutama tangan kita dengan rajin mencuci tangan. Melonjaknya permintaan alat perlindungan diri atau APD dan keharusan menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 menimbulkan konsekuensi meningkatnya limbah medis. Berikut pengelolaan limbah B3 medis padat di rumah sakit. Limbah B3 medis padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali dan berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien dan atau petugas di Fasyankes yang menangani pasien COVID-19. Yang termasuk benda limbah B3 medis padat antara lain masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, alat suntik bekas, set infus bekas, alat pelindung diri bekas, sisa makanan pasien, dan lain-lain. Dan berasal dari kegiatan pelayanan di UGD, ruang isolasi, ruang ICU, ruang perawatan, dan ruang pelayanan lainnya. Berikut langkah-langkah pengelolaan limbah B3 medis padat. Masukkan ke wadah, dilapisi kantong plastik warna kuning dengan simbol biohazard. Hanya limbah B3 medis yang berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah B3 medis. Apabila terdapat cairan, cairan harus dibuang ke tempat penampungan yang mengalirkan ke dalam ipal. Setelah 3/4 penuh atau paling lama 12 jam, sampah atau limbah B3 dikemas dan diikat rapat. Limbah yang telah diikat setiap 24 jam harus diangkut, dicatat, dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus. Petugas wajib menggunakan APD lengkap seperti tampak pada gambar. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius. Berikan simbol infeksius dan label serta keterangan limbah sangat infeksius, infeksius khusus. Limbah B3 medis yang telah diikat setiap 12 jam di dalam wadah harus diangkut dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus. Pada plastik sampah yang telah terikat, dilakukan disinfeksi dengan menyemprotkan desinfektan.
Setelah selesai digunakan, wadah disinfeksi dengan desinfektan. Limbah yang telah diikat dilakukan disinfeksi dengan desinfektan berbasis klorin konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolah. Petugas pengangkut yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera mandi dengan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir. Jika tidak dapat langsung diolah, maka dapat disimpan dengan menggunakan freezer atau cold storage suhu di bawah 0 derajat Celcius. Dilakukan disinfeksi dengan disinfektan klorin 0,5% pada TPS limbah B3 secara menyeluruh sekurang-kurangnya 1 kali sehari. Pengolahan limbah B3 medis dapat menggunakan insinerator atau autoclave atau gelombang mikro dengan izin atau keadaan darurat. Untuk fasiankes yang menggunakan insinerator, abu atau residu insinerator agar dikemas dalam wadah yang kuat untuk dikirim ke penimbun berizin. Bila tidak memungkinkan untuk dikirim ke penimbun berizin, abu atau residu insinerator dapat dikubur sesuai konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015. Untuk fasiankes yang menggunakan autoclave atau gelombang mikro, residu agar dikemas dalam wadah yang kuat. Untuk fasiankes yang tidak memiliki peralatan tersebut, dapat langsung melakukan penguburan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, limbah didisinfeksi terlebih dahulu dengan desinfektan berbasis klor 0,5%. Kedua, limbah dirusak supaya tidak berbentuk asli agar tidak dapat digunakan kembali. Dan ketiga, dikubur dengan konstruksi yang ditetapkan pada Permen LHK nomor P56 tahun 2015. Seperti pada gambar. Selanjutnya, pengolahan juga dapat menggunakan jasa perusahaan yang berizin dengan melakukan perjanjian bersama. Pengolahan harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali 24 jam. Timbulan atau volume limbah B3 harus tercatat dalam logbook setiap hari. Memiliki manifest limbah B3 yang telah diolah. Dan yang terakhir, melaporkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah limbah B3 medis yang dikelola melalui DLH provinsi, kabupaten, atau kota. Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan institusi kesehatan dunia sudah mengeluarkan panduan dan protokol penanganan alat perlindungan diri atau APD, termasuk masker untuk penggunaan medis dan non-medis, sampai penanganan akhir setelah masa pakai. Berikut cara pengelolaan limbah masker dan APD selama pandemi COVID-19. Yang pertama, potong-potong dan buang. Masker dipotong-potong atau dirusak terlebih dahulu sebelum dibuang. Cara ini disarankan untuk mencegah penyalahgunaan seperti dijual kembali. Kedua, tempat penampungan sementara atau TPS atau depo transit. WHO dan Badan Kesehatan Publik di Inggris menyarankan memasukkan limbah APD saat COVID-19 ke dalam kantung plastik kuning 2 lapis dan ditampung selama 72 jam di tempat sementara sebelum dibuang ke fasilitas pengolahan akhir. Harapannya, virus sudah mati baru dibawa ke fasilitas penanganan akhir. Ketiga, metode penguapan atau autoclave. Berfungsi sebagai pengganti metode pembakaran untuk mencegah lepasan persisten organic pollutants atau senyawa organik yang bersifat racun dan bertahan lama di lingkungan. Metode autoclave memperlakukan limbah medis menjadi steril dengan cara menggunakan uap panas, dicacah, dan akhirnya dibuang ke TPA. Keempat, pembakaran atau insinerasi. Pada proses insinerasi, malah bisa menimbulkan masalah baru yang lebih serius, yakni munculnya limbah B3 karena terdapat senyawa berbahaya yang bisa merusak lingkungan dan mengancam kesehatan manusia berbentuk abu. Saat ini, arahan WHO untuk mengoptimalkan ketersediaan APD yang efektif adalah meminimalkan kebutuhan APD, memastikan APD digunakan secara rasional sesuai kebutuhan, serta berkoordinasi dengan produsen dan pemasok APD untuk memastikan ketersediaan APD. Terima kasih.